Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Vitaloka akan menyampaikan hasil laporan audit dari kelompok kami yang berjudul pengelolaan rekrutmen karyawan. Di sini kami melakukan audit PT, yaitu PT Tasma Puja, di mana saya perwakilan melakukan magang di PT tersebut. Maka saya melakukan audit dengan instruktur magang saya yang bernama Bu Nur Aini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nur Aini yang mau meluangkan waktunya untuk saya mengaudit perusahaan melalui wawancara kuesioner. Ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang kami audit, itu PT Tasma Puja. PT Tasma Puja adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, pengelolaan sawit. Perusahaan ini mempunyai salah satu areal kerja yaitu Kebun Sungai Kuamang, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Berdiri pada tanggal 30 Mei 1991 yang mempunyai kantor pusat di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. PT Tasma Puja sendiri mempunyai luas lahan inti 2.981,7 hektar dan unit pengelolaan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam dengan komoditas yang dihasilkan berupa CPO atau crude palm oil dan palm kernel. TBS berasal dari kebun inti, plasma, dan pihak ketiga atau masyarakat sekitar. Selanjutnya, teman saya Tasya Sasmita akan melanjutkan mengenai program yang kami audit, yaitu rekrutmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Hasilnya adalah merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan untuk diseleksi dan dipilih. Proses-proses rekrutmen adalah 1. Seleksi dokumen, 2. Psikotes, 3. Tes intelijensi, 4. Tes kepribadian, 5. Tes bakat dan kemampuan, 6. Tes kesehatan, dan yang terakhir wawancara. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi. Yang pertama, perusahaan belum memiliki standar operating procedure atau SOP secara tertulis yang dapat mengatur kegiatan pengadaan SDM dengan melakukan rekrutmen karyawan. Jadi di sini PT Tasma Puja belum melakukan rekrutmen karyawan itu menurut standar pencarian rekrutmen karyawan atau SOP. Nah, makanya belum sesuai prosedur untuk menjalankan rekrutmen itu seharusnya dilakukan dengan mengikuti standar operating procedure atau SOP. Yang kedua, persyaratan atau kriteria yang dicantumkan dalam informasi lowongan masih sangat umum dan tidak spesifik. Di sini menurut info lowongan kerja yang disebarkan oleh PT Tasma Puja yang saya baca adalah mereka belum mencantumkan kriteria yang spesifik. Misalnya dibutuhkan karyawan untuk karyawan pabrik PKS, seharusnya mereka mencantumkan untuk S1 pertanian agroteknologi. Jadi di situ hanya menuliskan S1 pertanian, tapi tidak spesifik apa jabatan yang dibutuhkan dan di mana. Jika membutuhkan untuk asisten lapangan, itu bisa digunakan S1 agribisnis contohnya. Jadi untuk pembagian deskripsi job itu di dalam lowongan itu belum tertera. Jadi pas mereka mewawancara atau apa baru di situ tahu bahwa jurusan mereka tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai tetapi butuh latihan lagi untuk mengerjakannya dan itu butuh memakan waktu. Yang ketiga, media untuk menyebarkan informasi masih sangat kurang. PT Tasma Puja hanya mengandalkan 2 media sosial saja untuk menyebarkan lowongan informasi. Saya pernah baca mereka menyebarkan informasi di lowongan kerja di Instagram dan di Facebook. Hanya 2 sosial media itu saja. Seharusnya
agar lebih maksimal untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan, mereka harus menyebarkan iklan-iklan ke koran, ke media, atau ke lingkungan untuk ditempel ke papan iklan, dan lain-lain. Jadi, semua cangkupannya itu terjangkau, dan yang sedang membutuhkan, apalagi di jurusan khususnya pertanian, ataupun itu di administrasi bagian apapun, dapat menjangkau lowongan kerja itu, dan mereka bisa tahu PT tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Jadi seharusnya lebih dibanyakin lagi media partnernya atau dalam rangka menyebarkan informasi agar sampai kepada semua orang calon kandidat pelamar. Dan yang keempat, tidak ada pelatihan sesuai standar operating procedure atau SOP, hanya formal saja. Yang kedua, saya akan menjelaskan kesimpulan kriteria yang seharusnya dilakukan oleh PT Tasma Puja untuk melakukan rekrutmen karyawan. Yang pertama, terdapat standar operating procedure atau SOP secara tertulis yang mengatur dengan tegas prosedur pengadaan SDM, yakni kegiatan rekrutmen karyawan. Yang kedua, persyaratan atau kriteria yang dicantumkan pada informasi lowongan tertulis secara jelas dan spesifik untuk memudahkan calon pelamar. Dan yang ketiga, sebaiknya media sebagai alat publikasi dilakukan evaluasi dan jika bisa ditambah partner media agar memudahkan informasi sampai kepada calon pelamar. Selanjutnya sebab akibat. Yang pertama sebab 1. Pembuatan standar operating procedure atau SOP secara tertulis dianggap belum diperlukan karena tingkat kompleksitas pengadaan SDM yang masih sederhana, sehingga prosedur secara lisan dianggap sudah cukup. 2. Dalam satu info lowongan pekerjaan, hanya sedikit divisi yang dibutuhkan, sehingga informasi mengenai persyaratan dan kriteria dijadikan satu kualifikasi yang bersifat umum dan tidak spesifik dengan masing-masing divisi. 3. Divisi personalia mengandalkan jumlah pelamar yang masuk dibandingkan menilai keefektifan media dalam menjangkau pelamar yang masuk. Akibat 1. Perangkapan tugas yang dilakukan oleh divisi personalia serta prosedur yang cukup banyak dalam rekrutmen karyawan menyebabkan tingginya resiko dalam pembagian tugas yang tidak merata dengan user bersangkutan. 2. Banyak pelamar yang mendaftar namun tidak sesuai dengan standar kualifikasi SDM perusahaan pada divisi yang dibutuhkan. 3. Pemborosan biaya rekrutmen yang dibutuhkan. Selanjutnya rekomendasi. 1. Perusahaan sebaiknya membuat standar operating procedure atau SOP tertulis atas kegiatan pengadaan SDM yakni fungsi rekrutmen secara rinci dan jelas, sehingga tidak akan ada perangkapan tugas dan dapat meminimalkan kesalahan tugas. 2. Evaluasi secara berkala dilakukan pada media publikasi lowongan pekerjaan. Hal ini dilakukan agar mengetahui kinerja yang dihasilkan dari masing-masing media dan dapat menghemat biaya rekrutmen yang dibutuhkan jika media publikasi tersebut memiliki efektivitas yang kurang baik dalam menjangkau pelamar. Sekian hasil dari diskusi kami. Bila ada kekurangan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.